Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 259-259. Bab 259-8 Metode terhubung. Lu Zhou telah mengabaikan poin penting itu. Seharusnya sudah jelas bahwa gambar perkamen itu harus ditempatkan bersama dengan tulisan surgawi terbuka. Apakah itu gambar lama atau peta, mereka memiliki fungsi yang sama dan penting, untuk menandai lokasi geografis. Lu Zhou membungkuk ke depan dan mempelajari gambar perkamen tua. Setelah beberapa saat, dia menemukan bagian kosong dari gambar lama itu benar-benar kosong. Tidak ada yang tersembunyi di sana. Selain itu, bagian yang buram hanya berupa garis tepi. Untungnya, Lu Zhou sangat akrab dengan Gritian. Bahkan jika itu tidak diperlihatkan di peta, dia bisa membuat perkiraan kasar berdasarkan posisi istana. Provinsi Yang, Provinsi Jing, Provinsi Liang, Provinsi Yi, Provinsi Qing, Provinsi Yong, Lu Zhou menghitung dengan lantang, hutan berkabut. Rongqi, Rongbei, di timur, ada lautan, pusaran air yang besar. Perbatasannya kosong. Lu Zhou melihat jauh ke tepi dan mengalihkan pandangannya ke barat. Di luar Provinsi Liang adalah wilayah barat tempat tinggal suku lain, ada Rongbei juga. Semuanya kosong. Lu Zhou kembali menatap ibu kota surgawi Yan Agung. Lebih baik percaya daripada ragu. Zhao Yue. Suara dalam Lu Zhou berjalan keluar dari paviliun timur dengan kekuatan primal Qi. Zhao Yue sedang berkultivasi di halaman paviliun selatan. Dia buru-buru menghentikan apa yang dia lakukan dan bergegas ke paviliun timur. Kakak senior kelima, Yuaner kecil muncul di udara dengan nirvana sasnya. Kakak junior, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Guru baru saja memanggil saya. Kamu salah paham, kakak perempuan. Saya ingin pergi bersama Anda. Petik 2. Keduanya menuju ke paviliun timur. Tak lama kemudian, mereka sampai di paviliun timur. Salam, Tuan. Petik 2. Salam, Tuan. Petik 2. Keduanya berdiri di luar tempat tinggal Lu Zhou dan menyapa Lu Zhou secara serempak. Lu Zhou berjalan keluar dan menatap mereka. Kemudian, dia berkata, kirim kabar ke Jiang Aijian. Aku ingin dia mencari item milik Evil Sky Pavilion. Zhao Yue berkata, Guru, saya telah mencoba untuk menghubungi Jiang Aijian dalam beberapa hari terakhir. Dia belum mengirim balasan. Yuaner kecil berkata dengan tergesa-gesa, aku tahu pria yang tidak tahu malu itu tidak bisa dipercaya. Lu Zhou mengelus janggutnya dan memikirkan masalah itu. Berdasarkan pengalamannya menghadapi Jiang Aijian, dia tidak menyangka Jiang Aijian adalah seseorang yang akan mengkhianati kepercayaannya. Selain itu, Jiang Aijian adalah seseorang yang sangat menghargai hidupnya, dan dia bukan orang yang suka berkeliling mencari masalah. Lu Zhou tiba-tiba teringat bahwa Jiang Aijian sebelumnya menyebut Wei Zuoyan berada di Provinsi Jing untuk memadamkan gangguan di surat terakhirnya. Mungkin, Li Jingyi juga ada di sana. Dia tidak mungkin mengikuti mereka ke sana, kan? Karena kita tidak bisa menghubunginya, kita akan mencarinya. Zhao Yue, pergilah ke istana, kata Lu Zhou. Ekspresi Zhao Yue berubah sedikit. Dia berbicara seolah-olah dia terjebak dalam dilema, Guru, basis kultivasi saya masih lemah. Haruskah kita mengirim kakak senior keempat sebagai gantinya? Petik 2. Lu Zhou memandang Zhao Yue dengan curiga. Dia biasanya bersemangat untuk menjalankan misi. Dia tidak berharap dia mengalami saat-saat ketika dia takut. Apakah kamu takut? Aku hanya khawatir aku akan menghalangi rencanamu, Tuan, jawab Zhao Yue. Lu Zhou akhirnya berkata, panggil Old Fort ke sini. Petik 2. Iya Tuan. Zhao Yue buru-buru berbalik dan pergi. Lu Zhou melihat punggung Zhao Yue yang mundur. Dia tampak bingung dan terburu-buru. Gadis kecil ini sepertinya menyembunyikan sesuatu. Petik 1. Namun, sejak insiden dengan Ye Tianxin berakhir, kesetiaan Zhao Yue terus meningkat. Bahkan masih terus meningkat. Ketika istana disebutkan, dia tampak sedikit takut. Apakah dia berhubungan dengan seseorang di istana? Lu Zhou mengingat kejadian itu ketika dia merekrutnya. Dia ingat bahwa Zhao Yue berasal dari awal yang sederhana. Dia melihat bahwa bakat Zhao Yue untuk berkultivasi sangat bagus dan memutuskan untuk menerimanya. Dia seharusnya tidak memiliki hubungan apapun dengan istana. Sepertinya aku harus lebih memperhatikannya setelah ini, untuk saat ini, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Petik 1. Itu hanya akan lebih berbahaya daripada kebaikan dengan menjaga mereka di bawah pengawasan ketat. Guru, saya telah mencapai beberapa terobosan dengan nirvana sas saya baru-baru ini. Little Yuaner membual. Apakah begitu, Tuan? Sudah lama sekali sejak Anda memberi saya beberapa instruksi. Sudah jelas apa yang diinginkan Yuaner kecil. Lu Zhou mengelus janggutnya dan mengangguk. Dia sibuk dengan hal-hal lain. Memang benar bahwa dia jarang mengajar murid-muridnya. Tanyakan. Petik 2. Yuaner kecil dengan belak-belakan menjawab,
Aku ingin berdebat denganmu dan melihat kekuranganku melalui pertempuran. Petik 2. Lu Zhou tetap diam sambil terus mengelus jenggotnya. Pertarungan semacam ini antara master dan murid bahkan tidak bisa dianggap sebagai sesi perdebatan, sesi seperti ini hanya untuk menginstruksikan daripada kalah. Ini membutuhkan basis kultivasi yang mendalam dari pihak master karena sang master harus melihat melalui taktik muridnya, memahami kelemahan mereka, dan akibatnya, mengajar mereka. Lu Zhou menganggap basis kultivasinya sendiri. Lupakan, aku harus membiarkannya bermain sendiri. Petik 1. Pada saat ini, Ming Shihin masuk dan berkata, "Salam, Guru." Petik 2. Lu Zhou mengangguk dan berkata, "Kirim pesan ke Jiang Eijian, katakan padanya untuk mencari tahu apakah ada sesuatu di istana yang dimiliki Evil Sky Pavilion. Jika dia tidak menjawab, Anda harus menyelidikinya." "Ya Tuan." Ming Shihin berbalik untuk pergi. Lu Zhou menghentikannya. "Tunggu." Petik 2. "Perintahmu, Tuan." Ming Shihin berbalik. "Adik perempuan kecilmu telah membuat beberapa perbaikan akhir-akhir ini. Kamu harus berdebat dengannya," kata Lu Zhou perlahan. Ming Shihin mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan, saya telah mempelajari metode hati Blood akhir-akhir ini dan telah meningkat juga. Jika ada kesempatan, saya harap Anda bisa memberi saya beberapa instruksi, Tuan." Lu Zhou berkata dengan tegas, "Kurang ajar. Saya tidak berani, saya telah melakukan kesalahan." Ming Shihin tiba-tiba menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu berani. Adik perempuan kecilnya dicintai oleh tuan mereka sehingga dia bisa, secara alami, membuat permintaan yang berani. Dia mencari kematian dengan meniru perilakunya. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, "Cari kakak ketiga." Petik 2. "Ya Tuan." Petik 2. Bakat dan basis kultivasi Duan Museng tidak kalah dengan Ming Shihin. Jika tidak dipertimbangkan, sebenarnya Duan Museng lebih unggul dari Ming Shihin. Bagaimana jika Duan Museng datang untuk meminta instruksi juga? Lu Zhou berpikir sendiri. Wajah Hua Wudao muncul di benak Lu Zhou. Namun, Hua Wudao kemungkinan besar juga akan meminta untuk berdebat dengannya. Bagaimanapun, Hua Wudao memiliki simpul di hatinya sejak dia kehilangannya 20 tahun yang lalu. Siapa yang cocok untuk mengajar Hua Wudao? Leng Luo dan Pan Litian tidak akan pulih dalam waktu dekat. Tunggu, Lu Zhou memanggil Ming Shihin lagi. Jika pakai trik ini, parasit akan keluar dari tubuh. "Nutrivitex. Perintahmu, Tuan." Ming Shihin berbalik dan membungkuk lagi. Penatua Hua telah berkontribusi besar dalam pertempuran di Lotus Dice. Jika tidak ada yang penting, biarkan dia beristirahat. Petik 2. Ming Shihin bingung. Mengapa tuannya tiba-tiba menyebut Hua Wudao? Dia dalam kondisi sempurna, bukan? Mengapa dia perlu istirahat? Namun, karena itu adalah tugas murid untuk patuh, dia tidak mempertanyakan gurunya. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Saya akan menyampaikan pesan itu kepadanya." Petik 2. Ming Shihin memandang Little Yuaner dengan penuh arti. Keduanya meninggalkan halaman. Setelah itu, Lu Zhou kembali ke kamarnya. Dia melirik ke gambar perkamen di atas meja sebelum dia berbalik dan pergi ke belakang layar tempat dia duduk dengan menyilangkan kaki. Dia memanggil dashboard sistem lagi. Permintaan Yuan kecil telah mengingatkannya bahwa basis kultivasi adalah segalanya bagi seorang kultivator. Masalahnya adalah jika dia membeli 8 metode terhubung sekarang, basis kultivasinya akan meningkat, menyebabkan harga kartu item meningkat. Dia seharusnya membeli lebih banyak kartu sebelum ini. Lu Zhou mengetuk tab mal untuk memeriksa harga. Sejumlah besar kutukan muncul di benaknya. Kapan harga naik? Dia ingat memeriksa harga belum lama ini. Apakah pembukaan kotak dan kepemilikan bagian yang tersisa menjadi alasan kenaikan harga? Itu adalah satu-satunya hal yang dia lakukan baru-baru ini. Jika itu masalahnya, kesimpulannya sebelum ini tidak akurat. Dengan kata lain, frekuensi penggunaan, pembelian, dan peningkatan basis kultivasinya hanyalah sebagian dari faktor. Mungkin, faktor terpenting dalam menentukan kenaikan harga adalah barang yang dia peroleh dari sistem. Seperti ujian, sangat mudah untuk menaikkan nilai seseorang dari titik rendah ke titik rata-rata. Ini akan semakin sulit untuk dinaikkan setelah titik itu. Lupakan, untung saja itu meningkat. Saya hanya merepotkan diri saya sendiri dengan mengkhawatirkan untung dan rugi. Petik 1. Lu Zhou mengamati harganya. Kartu serangan mematikan, 1.500. Kartu sempurna, 1.000. Kartu penyembuhan kritis, 600. Thunder Blast, 500. Cage Bean, 800. Karena harga sudah naik, itu tidak akan naik lagi secepat ini, kan? Akhirnya, Lu Zhou memutuskan untuk membeli 8 Methods Connected. Ding! Memperoleh avatar, 8 Methods Connected. Menghabiskan 20.000 poin prestasi. Petik 2. Lengkapi. Petik 2. Lu Zhou memejamkan mata dan tetap diam saat dia merasakan perubahan dalam tubuhnya dari 8 metode terhubung. Bagi para kultivator,
Menggunakan avatar untuk pertama kalinya juga merupakan kesempatan untuk melatih tubuh. Tubuh fisik dan pikiran kultivator akan mengalami transformasi. Transformasi avatar juga merupakan transformasi pembudidaya. 8 metode terhubung ditempa dan diubah dari dingin, panas, inkorporeal, padat, permukaan, dalam, yin, dan yang. Setelah avatar 8 metode terhubung terbentuk, pembudidaya akan mendapatkan ketahanan tinggi terhadap faktor-faktor yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, kultivator menjadi lebih sehat dan tidak mudah jatuh sakit. Akan lebih mudah baginya untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Sepanjang proses transformasi, jika ada satu langkah di mana pembudidaya gagal menanggungnya, maka transformasi akan gagal. Namun, bagi Lu Zhou, tidak ada kekhawatiran seperti itu. Metode kultivasinya yang unik berarti dia ditakdirkan untuk memiliki pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan orang lain. Sementara itu, di aula istana tertentu di ibu kota surgawi, seorang wanita dengan jubah merah tua yang mewah sedang melihat bayangannya di cermin. Kemudian, dia terbatuk pelan. Stay. Di sisi lain layar, seorang pria berkulit hitam dengan topeng aneh di wajahnya muncul dengan tangan di punggung. Adik Molly, kamu benar-benar memberiku tugas yang sulit, kata pria bertopeng itu. Ini adik junior bagimu, balas Molly. Ekspresi pria bertopeng itu tidak terlihat. Dia berbalik dan melihat pemandangan di luar saat dia berkata, hanya karena yang mulia pangeran kedua memiliki jimat ini. Molly diam. Setelah jeda yang lama, dia berkata, selama saya bisa mencapai tujuan saya akan melakukan apapun. Petik 2. Keluarga Kekaisaran Gritian tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Pangeran keempat sudah kembali, yang mulia punya saingan lain sekarang, kata pria bertopeng itu. Itu sebabnya saya meminta bantuan Anda, kakak senior, kata Molly. Saya telah melawan penjahat tua itu sebelumnya, binatang Tianyu saya terluka parah dan tidak akan bisa bertarung untuk beberapa waktu, kata pria bertopeng itu. Setelah mendengar ini, Molly berkata sambil menghela nafas, aku tidak berharap penjahat tua itu mampu melakukan itu, namun, aku masih percaya padamu, kakak senior, kamu adalah sihir jenius terbesar dari Lulan dalam 300 tahun. Anda saat ini sedang dalam masa prima, di sisi lain, lihat penjahat tua itu. Semua orang di dunia kultivasi sedang menunggu waktunya habis, setelah dia mati, tidak ada yang bisa menghentikan rencanaku. Petik 2. Pria bertopeng itu tetap diam. Molly terus berkata, luka saya belum sembuh, saya harus merepotkanmu untuk ini, kakak senior. Petik 2. Pada saat ini, suara seorang pelayan wanita terdengar di udara. Nyonya, yang mulia memanggil Anda. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Yang mulia berkata bahwa dia ingin bertemu dengan kultivator jenius yang kau sebutkan, kata gadis pelayan itu. Molly terkekeh dan berkata, kakak, bukankah sudah kuberitahukan? Anda pasti bisa menunjukkan kekuatan Anda di Gritian. Petik 2. 2 hari kemudian, di paviliun langit jahat, di dalam paviliun timur. Gelombang energi unik berfluktuasi secara konstan. Terkadang dingin, dan terkadang panas. Zhao Yue, Yuaner kecil, dan Duan Museng merasakan fluktuasi sehingga mereka berkumpul di paviliun timur. Apa yang terjadi? Fluktuasi energi ini, sepertinya seseorang membentuk avatar 8 metode terhubung mereka, kata Duan Museng dengan cemberut. Little Yuaner meletakkan jari di bibirnya dan menyuruhnya diam sebelum dia berkata. Kakak senior keempat mengatakan bahwa tidak peduli hal aneh apapun yang terjadi di sekitar Tuan, kita tidak boleh membicarakannya dan bertindak seperti kita tidak menyadarinya. Zhao Yue mengangguk dan berkata, kamu benar, kita harus bertindak seperti kita tidak melihat apapun. Petik 2. Jagoan. Gelombang energi yang lebih kuat berdesir ke sekitarnya. Sesaat kemudian, Hua Wudao muncul dengan tangan di punggung. Dia berpengetahuan dan berpengalaman, dia, secara alami, tahu apa arti fluktuasi energi ini. 8 metode terhubung. Bab 260 ini adalah elit sejati. Hua Wudao mengangkat alisnya karena terkejut saat dia melihat primal ki dan energi yang melonjak di atas paviliun timur. Apa ini? Dia terdiam saat dia mengangkat tangannya. Zhao Yue berkata, Elder Hua, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Bagaimanapun, beberapa murid tidak dapat memahami apa yang mereka lihat. Bagi mereka, yang mereka tahu adalah tuan mereka jarang mengikuti cara ortodoks dalam melakukan sesuatu. Hua Wudao mengangguk dan berkata, basis kultivasi Anda belum cukup mendalam. Perhatikan baik-baik, dia menunjuk pada primal ki yang bergolak dan energi yang bocor ke sekitarnya. 8 metode yang berhubungan membuat tubuh dan kemauan marah. Seorang kultivator yang berhasil membentuk 8 metode terhubung akan mengalami peningkatan besar dalam basis kultivasinya. Namun, Master Pavilion sudah berada di puncak alam kesengsaraan Divinity baru lahir dan merupakan kultivator 8 daun puncak. Pikirkanlah, mengapa dia perlu membentuk avatar peringkat rendah seperti 8 metode terhubung. Petik 2. Mengapa? Zhao Yue,
Yuaner kecil, dan Duan Museng menunjukkan ekspresi rendah hati yang menunjukkan bahwa mereka dengan tulus mencari Hua Wudao untuk pencerahan. Dia terus-menerus meningkatkan dirinya sendiri. Hua Wudao berkata dengan percaya diri dan penuh kesadaran, jika dua pembudidaya di level yang sama bertarung tanpa senjata dan baju besi, menurutmu apa yang akan menjadi faktor penentu di antara keduanya? Keberuntungan. Duan Museng menggaruk kepalanya. Hua Wudao tidak bisa berkata-kata. Zhao Yue dan Little Yuaner memandang kakak ketiga mereka, Duan Museng, dan mengangguk, sepertinya setuju dengan jawabannya. Hua Wudao terbatuk sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, ini teknik dan pengalaman. Lihatlah fluktuasi primal ki di atas paviliun timur, dingin dan hangat pada saat bersamaan. Ini seperti harmonisasi yin dan yang, mereka sangat seragam dan stabil. Seorang kultivator dengan sedikit atau tanpa bakat akan dengan mudah menyebabkan aliran primal ki yang kacau ketika mereka mencoba membentuk avatar mereka. Kesalahan sekecil apapun yang dibuat selama proses pembentukan akan menyebabkan dia gagal. Biasanya, seorang kultivator akan berhasil membentuk avatar 8 metode terhubung dalam 3 upaya. Mereka yang berhasil pada percobaan pertama dianggap jenius. Mereka yang berhasil pada percobaan kedua dianggap di atas rata-rata. Mereka yang berhasil pada percobaan ketiga adalah rata-rata. Bam! 8 bentuk energi berhasil dikumpulkan di atas paviliun timur. Mereka berputar dan terhubung. Kata-katamu merupakan pencerahan bagiku, Tetua Hua. Segalanya tampak jelas sekarang, ketika saya pertama kali mempelajari teknik surgawi, saya merasa itu sangat sulit. Sekarang, saat saya berlatih bab pembuka metode surgawi, semuanya jauh lebih mudah. Keterampilan saya meningkat dan pengalaman saya adalah keuntungan bagi saya selama pertempuran. Duan Museng melihat ke paviliun timur. Memang, Hua Wudao terus melihat ke paviliun timur juga. Itu mencerahkan. Zhao Yue menangkupkan tinjunya. Energi secara bertahap menjadi tenang, dan paviliun timur sekali lagi sunyi senyap. Anda ada benarnya, Penatua Hua. Ming Xiyin masuk saat ini. Jelas dia baru saja kembali dari menjalankan tugasnya. Kakak keempat, Zhao Yue dan Little Yuaner menyapa Ming Xiyin. Saya ingat ketika guru sedang berkultivasi di ruang tersembunyi, dan kami tidak sengaja mengganggunya. Anda mungkin tidak percaya ini, Penatua Hua, tetapi saya bahkan tidak bisa menahan ledakan ketika Tuan menghubungkan 8 meridiannya. Jika Tuan tidak menahan, saya akan terluka, kata Ming Xiyin. Hua Wudao mengangguk dan berkata, seperti yang diharapkan dari elit sejati. Pada saat ini, Lu Zhou, yang telah berhasil membentuk 8 metode terhubung, membuka matanya perlahan. Dia tidak menyangka akan memakan waktu selama ini. Namun, tidak ada yang luar biasa selain itu memakan waktu lebih lama dari yang dia duga. Dia tidak menemui kendala apapun saat membentuk avatar. Sirkulasi primal ki dan pembentukan avatar sangat lancar. Lu Zhou memeriksa basis kultivasinya, memang, itu sudah pada tahap pengendalian Dao dari alam pengadilan surgawi. Dia hanya selangkah lagi dari tahap Dao transforming. Pada tahap ini, dia dapat dengan mudah menguasai jalur kultivasi pilihannya. Setiap jalur kultivasi kultivator akan ditentukan pada tahap awal alam pengadilan surgawi. Mereka biasanya dari pedang, panahan, tombak, dan sebagainya. Banyak pembudidaya biasanya akan memutuskan jalur kultivasi mereka lebih awal. Penyelesaian yang sebenarnya dari jalur mereka adalah ketika mereka berada di tahap Dao Saping di ranah pengadilan surgawi. Pada tahap pengendalian Dao dari alam pengadilan surgawi, jalur yang dipilih akan dimanifestasikan melalui senjata mereka. Inilah mengapa senjata tingkat surga sangat berharga. Tahap pengendalian Dao dari alam pengadilan surgawi, Lu Zhou mengangguk puas. Lu Zhou juga mengukur status kekuatan luar biasa dari tulisan surgawi. Itu hanya sekitar sepertiga dari kapasitas penuhnya, tapi dia puas dengan itu. Dia tampaknya memahami tulisan surgawi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat sekarang. Pada saat ini, Lu Zhou mendengar keributan di luar paviliun. Dia mencaci mereka dengan suaranya yang dicampur dengan primal ki, keberanian. Gelombang suara meluncur dari paviliun timur, dan Ming Xiyin, Hua Wudao, dan yang lainnya mundur beberapa langkah. Guru. Petik 2. Master Paviliun. Bahkan seseorang seperti Hua Wudao yang bangga dengan statusnya harus menundukkan kepalanya. Lu Zhou muncul dengan tangan di punggung saat dia melirik orang-orang di halaman. Apakah kalian semua punya banyak waktu luang? Tidak? Ming Xiyin buru-buru membungkuk dan berkata, Guru, saya telah menghubungi Jiang Aijian, dia mengatakan kotak yang Anda minta untuk diselidiki tidak ada di istana. Adapun barang-barang lain yang termasuk dalam Evil Sky Pavilion, dia mengatakan dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelidiki masalah tersebut. Selain itu, dia juga mencurigai si Wuya sedang menyelidikinya. Untuk alasan ini, dia belum dan tidak akan menghubungi Paviliun Langit Jahat untuk saat ini. Petik 2. Itu lagi, sepertinya hukuman mantra mengikat tidak dapat membuat si Wuya berperilaku. Jiang Aijian juga menyebutkan, bahwa dia mengetahui kejadian di Lotus Dice.
Dia mencurigai elit yang Anda lawan adalah elit Loulan dari Rongqi. Elit Loulan. Hua Wudao sedikit terkejut. Little Yuaner bertanya dengan bingung, apakah dia kuat? Ketika Loulan dan Gritian berperang bertahun-tahun yang lalu, orang-orang berada dalam situasi yang mengerikan. Banyak dari mereka kehilangan rumah. Itu semua karena para pembudidaya ilmu sihir di Loulan. Meski begitu, Loulan kehilangan banyak. Sejak kejadian itu, para pembudidaya Gritian tidak lagi meremehkan ilmu sihir, Hua Wudao menjelaskan. Apakah tidak ada ahli sihir di Gritian? Sihir sendiri berasal dari Gritian. Namun, karena kelemahannya yang jelas, hanya sedikit yang benar-benar mengembangkannya. Hanya ada segelintir pembudidaya sihir yang bertekad yang tetap hidup di sini, jawab Hua Wudao. Ming Shihin mengangguk dan membungkuk pada Lu Zhou saat dia berkata, Guru, informasi ini seharusnya dapat diandalkan. Kita harus melindunginya karena dia mampu melepaskan mantra yang begitu kuat di Lotus Dice. Petik 2. Lu Zhou masih memiliki beberapa pertanyaan yang belum terjawab di dalam hatinya. Makhluk yang dia temui di persimpangan energi di Lotus Dice bukanlah manusia tetapi sejenis binatang. Kalau begitu, orang itu kemungkinan besar adalah tuan dari binatang itu. Dia mengelus jenggotnya dan bertanya, apakah gerakan Anda terungkap saat Anda pergi ke ibu kota surgawi? Sama sekali tidak, Ming Shihin berkata dengan percaya diri, Old Seven memang cerdas. Namun, dia tidak akan meminta seseorang untuk mengawasi saya saat saya menggunakan toilet, kan? Petik 2. Semua orang menatapnya dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Meskipun dia ada benarnya, caranya berbicara terlalu kasar. Bagaimanapun, sepertinya Ming Shihin tidak kesulitan menutupi jejaknya. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh bergema di udara. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Bagian belakang gunung. Gua refleksi. Lu Zhou menatap penghalang. Meski sudah melemah, itu masih bisa bertahan. Apalagi, suara itu tidak berasal dari penghalang. Pada saat ini, Zhou Jifeng berlari jauh dari belakang gunung. Dia berlutut dan berkata, Tuan Pavilion, Tuan ke-8, beberapa, sesuatu telah terjadi padanya. Lu Zhou tetap diam. Dia menjentikkan lengan bajunya dan berjalan ke belakang gunung saat yang lain mengikutinya. Ming Shihin bergumam pelan, si tua ke-8 yang idiot itu, tidak bisakah dia diam sebentar? Zhou Jifeng berjalan di samping Ming Shihin saat dia dengan gugup berkata, Tuan ke-8 telah kehilangan tunik Zetzen. Bab 261-9 Kesengsaraan Thunderblast. Beberapa saat kemudian, Lu Zhou memimpin yang lain ke gua refleksi. Mereka melihat Pan Zong berdiri di pintu masuk gua dengan ekspresi kosong di wajahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu mereka tiba, mereka mendengar suara batu pecah yang memekakkan telinga. Ledakan, ledakan, ledakan. Apa? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Pan Zong bergumam dengan linglung. Apa yang kau bicarakan? Apa yang tidak mungkin? Ming Shihin bertanya. Akulah yang membatasi basis kultivasi Mr. 8. Bagaimana itu bisa dibatalkan? Pan Zong merasa kepercayaan dirinya telah menghadapi pukulan berat. Ekspresi kaget dan tidak percaya bisa terlihat di wajahnya. Oh itu, apa yang perlu mengejutkan tentang? Ming Shihin memutar matanya. Bam, 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 Su Honggong terus meluncurkan segel energi ke dinding. Ini adalah energi yang kacau. Ini disebabkan oleh penanaman paksa. Kita harus menekannya secepat mungkin, Hua Wudao berkata ketika dia melihat semburan energi di sekitar Su Honggong. Energi kacau. Mengolah metode kultivasi yang tidak lengkap biasanya akan menyebabkan energi yang kacau. Kultivator harus mengisi kekosongan dari metode yang tidak lengkap untuk meningkatkan basis kultivasinya. Jika dia jenius, ini mungkin bermanfaat. Namun, jika tidak, inilah yang terjadi, kata Hua Wudao. Kata-kata, metode kultivasi yang tidak lengkap, menyebabkan para murid bergidik. Mereka tidak lagi berani melanjutkan percakapan dan hanya menatap tuan mereka. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia menatap Su Honggong di gua refleksi dan berkata, dia membuat tongkat untuk punggungnya sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia masuk ke dalam gua. Saat ini, Su Honggong mendongak dan melihat tuannya. Menguasai. Dia akan meluncurkan 9 kesengsaraan Thunderblast dari telapak tangannya sehingga dia dengan cepat dan paksa membalikkan arah serangannya dan mengirim serangan ke dadanya. Ledakan dari serangan itu membuatnya terguncang beberapa meter ke belakang sebelum jatuh ke lantai. Aduh, Su Honggong berteriak saat dia berguling di tanah. Setidaknya, dia mengenali saya dan menahan diri untuk tidak menyakiti saya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dia masih memiliki hati nurani. Petik 1. Lu Zhou mengangkat telapak tangannya dan mengirimkan segel energi. Bam! Segel energi lembut mendarat di dada Su Honggong. Su Honggong merasa seolah-olah dia telah disiram dengan seember air dingin dan menjadi tenang. Panas dan energi yang bergolak dan melonjak dari tubuhnya sepertinya mereda juga.
Setelah melihat ini, semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Hua Wudao memandang Zhao Yue, Ming Xiyin, dan yang lainnya. Dia berkata, inilah yang saya maksud ketika saya berbicara tentang keterampilan dan pengalaman sebelumnya. Su Honggong adalah kultivator ranah Dao Transforming Divine Court. Primal Qi dalam tubuhnya sangat kacau sehingga menekannya secara paksa hanya akan memperburuk masalah, sebaliknya, jauh lebih membantu jika menggunakan energi yang lebih lembut dan lemah. Jangan meremehkan serangan telapak tangan itu. Jika seseorang tidak memiliki kendali yang luar biasa tepat atas kekuatannya, akan sangat sulit untuk menjamin pihak lain tidak akan terluka. Zhao Yue berkata, saya telah belajar banyak dari Anda, Elder Hua. Petik 2. Hua Wudao hanya tersenyum dan berkata, tidak ada yang perlu disebutkan, kadang-kadang, saya iri pada kalian semua. Iri. Petik 2. Seorang guru hanya menerima Anda sementara kultivasi bergantung pada individu. Master Pavilion sibuk dengan banyak hal setiap hari, dan mungkin, dia mungkin tidak punya banyak waktu untuk mengajari Anda tentang kultivasi. Namun, tindakan Master Pavilion jauh lebih berharga daripada instruksi atau ajaran lisan. Sayangnya, saya semakin tua, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk belajar. Hua Wudao menghela nafas. Mengapa itu terdengar salah? Namun demikian, Zhao Yue dan yang lainnya menganggukkan kepala. Tidak ada yang salah dengan kata-kata Elder Hua. Itu hanya terdengar canggung karena identitas, posisi, dan usianya. Mungkin, dia hanya mencoba menyanjung tuan mereka. Sementara itu, Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggungnya saat dia memandang Su Honggong, Old Eight, dengan tenang. Dia tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar penjelasan panjang Hua Wudao. Sebenarnya, dia tidak terlalu memikirkan serangan telapak tangan yang dia kirimkan. Yang dia rencanakan hanyalah menenangkan energi kacau Su Honggong. Dia tidak benar-benar mempertimbangkan apakah dia akan melukai Su Honggong atau tidak karena Su Honggong cukup kuat. Setelah Su Honggong mengatur napas, dia bergidik sebelum berlutut dan berkata, Tuan, kau di sini. Dia berterima kasih kepada surga ketika dia mengingat bagaimana dia berhasil mengarahkan serangannya ke dirinya sendiri sebelumnya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak berani membayangkan konsekuensinya. Lu Zhou menatap Su Honggong dengan tegas dan berkata, bicaralah. Apa masalahnya? Tuan, 3 hari yang lalu, 5 tikus datang dan mencuri tunik Zen saya. Tunik Zen membantu menekan energi kacau saya. Tolong bantu saya, Tuan. Su Honggong berkata dengan takut. 5 tikus dari kota utama atas. Su Honggong, Old Eight, meninggikan suaranya dan berbicara dengan nada yang begitu lurus sehingga akan membangkitkan kekaguman dari orang-orang yang tidak tahu lebih baik. Mereka ingin membawaku pergi dari Gunung Golden Court. Namun, tidak mungkin aku meninggalkan mereka. Saya dengan tegas menolak permintaan tidak masuk akal mereka tanpa ragu-ragu sama sekali. Itu membuat 5 tikus kesal sehingga mereka merampok tunik Zen saya. Mereka benar-benar tercela. Matahari dan bulan bisa menjadi saksi kesetiaan saya. Saya harap Anda tidak mencurigai kesetiaan saya kepada Anda, Tuan. Ming Xiyin tidak bisa berkata-kata. Apakah ini Old Eight idiot yang sama yang saya tahu? Dia benar-benar pandai bicara. Petik 1. Lu Zhou bertanya, berapa banyak level dari 9 kesengsaraan Thunder Blast yang telah kamu kembangkan? Dahi Su Honggong bersimbah keringat saat dia tergagap, sebagai jawaban atas pertanyaanmu, Tuan, Tede, ke-7, fenomena. Petik 2. Lu Zhou berkata dengan tidak setuju, keberanian, apakah Anda berpikir untuk mengisi kekosongan untuk 2 level yang tersisa dengan basis kultivasi dan pengalaman Anda? Aku tidak berani. Su Honggong dengan cepat bersujud dan berkata, saya bodoh. Ketika saya berkultivasi tingkat ke-4, welas asih, dan tingkat ke-5, ketidakpedulian, ada yang salah. Primal Qi saya berkobar, dan saya hampir jatuh ke dalam kebobrokan. Petik 2. Lu Zhou berkata, oleh karena itu, Old Seven, mengambil tunik Zen Kuil pilihan surgawi untuk menekan Primal Qi Anda. Su Honggong tampak seperti balon kempes saat ini. Dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, ya. Petik 2. Ming Xiyin menangkupkan tinjunya saat dia berdiri di luar gua. Dia berkata, Guru, kita tidak bisa tertipu oleh Old Seven. Saat ini dia terserang mantra pengikat dan ingin membujuk Anda untuk bergerak. Petik 2. Lu Zhou berbalik perlahan. Saya menduga bahwa kondisi Old Eight hanya dapat diatur dengan mantra pengikat. Jika tidak, ini akan terjadi lagi di masa mendatang. Karena mantra pengikat dilemparkan oleh Anda, secara alami Anda akan menjadi satu-satunya orang yang dapat membatalkannya. Untuk alasan ini, saya curiga bahwa Old Seven telah menanam beberapa mantra penghubung atau segel pada Old Eight untuk mematahkan mantra yang telah diberikan padanya. Kata Ming Xiyin. Mantra penghubung yang disebut adalah salah satu seni misterius dari Sekte Daois. Para pembudidaya yang terhubung dengan seni ini dapat berbagi kerusakan atau penyembuhan yang sama untuk jangka waktu tertentu. Kemudian,
Sekte Buddha melakukan improvisasi pada seni ini dan mengembangkan Buddha Shrine, yang merupakan seni penyembuhan dengan efek area yang dapat mengobati banyak yang terluka pada saat yang bersamaan. Namun, karena kekuatan besar yang dibutuhkan untuk menggunakan teknik ini jarang digunakan. Su Honggong tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata Ming Shiyin. Ming Shiyin memandang Su Honggong saat dia mengejek si Wuya dalam hati, "Ketujuh tua, kamu bahkan tidak bisa membodohiku dengan trik ini, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menipu Tuan? Teruslah bermimpi." Ming Shiyin ada benarnya, kata Hua Wu Dao setuju. Lu Zhou tidak mengangguk dan juga tidak menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada Old Eight, Su Honggong, saat dia berkata, "Old Eight, saya menunggu penjelasan Anda." Jelas, si Wuya tidak akan bisa menemukan metode ini jika Su Honggong tidak setuju untuk berkolusi dengannya. Wajah Su Honggong basah oleh air mata saat dia berkata dengan menyedihkan, "Guru, saya salah dituduh. Aku salah dituduh secara keliru, pantatku, Old Seven telah membantumu berkali-kali. Anda memiliki setiap alasan untuk membantu sebagai balasannya," kata Ming Shiyin. Lu Zhou berkata, "Periksalah dia." Petik 2. Bagaimanapun, pemeriksaan adalah semua yang diperlukan untuk melihat apakah ini benar. Jika memang ada mantra penghubung, kecurigaan Ming Shiyin akan terbukti benar. Jika tidak ada, maka kecurigaan mereka salah. Bab 262 Instruksi yang lebih keras. Aku akan melakukannya. Duan Museng melemparkan tombak tuannya ke Pan Zong yang berdiri di samping. Pan Zong terhuyung, hampir jatuh karena beban tombak tuan. Untungnya, dia mengedarkan primal ki-nya tepat waktu dan berhasil menahan bebannya. Ming Shiyin memberi jalan bagi Duan Museng untuk berjalan ke gua refleksi. Dengan tubuh Duan Museng, dia dengan mudah mengambil Su Honggong seperti elang yang menangkap anak ayam bahkan tanpa menggunakan primal ki. Dia meletakkan telapak tangan di Su Honggong sebelum primal ki-nya mengalir melalui tubuh Su Honggong. Dia berkata dengan tegas, "Jangan bergerak." Su Honggong tidak ingin tertawa sebelum dia tidak bisa menahannya. Aku tidak sengaja bergerak, kakak ketiga, tetapi, itu," dia tertawa lagi sebelum berkata dengan susah payah, "tapi, itu menggelitik. Saya tidak bisa menahannya." Dalam hati, dia berpikir, apakah menurutmu saya menginginkan ini atau itu saya tidak tahu malu. Ada banyak orang berkumpul di sini. Tidak peduli apa, aku masih murid paviliun langit jahat. Petik 1. Duan Museng mengabaikan Su Honggong. Dia memeriksa Su Honggong dengan serius dan teliti. Dia tidak akan meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Su Honggong tidak berani melawan dengan primal ki-nya dan membiarkan kakak laki-lakinya melakukan apa yang dia suka. Setelah beberapa saat, Duan Museng menyelesaikan pemeriksaannya. Dia membungkuk pada Lu Zhou dan berkata, "Guru, saya telah memeriksanya dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan." Ming Shiyin tertegun. "Aku sudah selesai karena, aku terlalu paranoid. Guru pasti akan menegur saya." Petik 1. Namun, Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak berarti mantra itu tidak akan diberikan padanya di masa depan." Old Fort ada benarnya. Petik 2. Aku salah dituduh. Wajah Su Honggong basah oleh air mata. Dia tidak pernah merasa begitu sedih sepanjang hidupnya. Ming Shiyin menghela nafas lega sebelum dia berkata, "Yang kedelapan, kamu bisa menghemat nafas dan berhenti mencoba untuk berbicara tentang ini. Five Mice mengambil tunik Zen Anda dan bahkan tidak membawa Anda bersama mereka. Apakah menurut Anda Old Seven akan membantu Anda? Dia hanya memanfaatkanmu." Petik 2. Mendengar kata-kata, tunik Zen, Su Honggong membeku. Dia sangat menyukai barang itu. Mengambil tunik Zen sama saja dengan merenggut nyawanya. Tiba-tiba, dia melihat ke atas dan berkata, "Guru, ada yang ingin saya katakan." "Bicaralah." Petik 2. "Aku tahu kamu ingin menghukum kakak senior ketujuh, aku punya rencana," kata Su Honggong. Ming Shiyin bingung. Semua orang memandang Su Honggong dengan tatapan rumit. Dia mencoba mengusulkan sebuah rencana dengan otaknya itu. Kedengarannya tidak bisa diandalkan sama sekali. "Anda sedang mengusulkan sebuah rencana. Yang bisa Anda pikirkan hanyalah saran yang busuk," kata Ming Shiyin dengan nada mengejek. Su Honggong tersenyum malu-malu. Dia sudah terbiasa diejek jadi dia telah mengembangkan kulit yang tebal selama bertahun-tahun. Dia berkata, "Guru, saya tahu di mana Old Seven dan Five Mice biasanya bertemu." Kata-kata Su Honggong mengejutkan semua orang. Ming Shiyin bertanya dengan ragu, "Berdasarkan karakter Old Seven, bagaimana dia bisa memberitahu Anda tentang rahasia ini?" Su Honggong berkata, "Saya tidak sengaja mengetahuinya. Selain itu, kakak senior ketujuh mempercayai saya saat itu." Petik 1. "Jadi, itu sebabnya kamu berbalik dan mengkhianatinya sekarang." Ming Shiyin berkata sambil menuangkan air dingin ke atas Su Honggong. Su Honggong ingin menangis. "Kakak senior keempat, bisakah kamu berhenti mengatakan hal-hal ini? Anda akan menjadi penyebab kematian saya suatu hari nanti."
Di mana tempat ini? Lu Zhou bertanya. Informasi Zhu Honggong mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Selain itu, mereka harus waspada terhadap kemungkinan itu. Old Seven membuat jebakan. Meski begitu, Lu Zhou tidak terlalu khawatir. Yang perlu dia lakukan hanyalah melihat si Wuya. Plot dan skema seperti selembar kertas tipis di hadapan kekuatan absolut. Long Bridge Restaurant di Upper Prime City, Zhu Honggong buru-buru menjawab. The Black Knights telah memadamkan gangguan di Upper Prime City sebelumnya, tapi Five Mice cukup berani untuk tetap di Upper Prime City. Zhao Yue bertanya, terkejut. Tempat paling berbahaya juga bisa menjadi tempat teraman, bagaimanapun juga, tidak ada yang tahu bagaimana rupa tikus itu. Bahkan jika Anda bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, Anda mungkin tidak akan mengenalinya. Saya tidak terkejut mereka bertemu di Upper Prime City, kata Ming Xiyin. Lu Zhou berbalik untuk melihat Ming Xiyin dan berkata, Ming Xiyin. Ya Tuan. Petik 2. Kamu akan pergi ke Upper Prime City dan membawa si Wuya kembali. Lu Zhou terus berkata, juga, beritahu 5 tikus bahwa mereka sebaiknya datang ke sini dan meminta maaf, atau... Ketika Ming Xiyin mendengar, atau yang lain dari tuannya, dia sedikit bergidik. Dia tidak bisa ceroboh dengan tugas ini. Basis budidaya si Wuya dibatasi. Seharusnya tidak sulit untuk menangkapnya. Dia tidak berhasil menunggu kelinci di tunggulnya saat itu. Dia merasa tidak puas sejak itu. Sekarang setelah dia diberi informasi ini, dia harus memanfaatkannya dengan baik. Seseorang harus selalu belajar dari kesalahannya. Kakak senior kedua ada sekitar waktu itu. Aku ingin tahu siapa yang akan berada di sisi Old Seven kali ini. Seorang jenius yang tak tertandingi seperti Yu Sangrong tidak mungkin menjadi pengawal pribadi bagi si Wuya. Ya Tuan. Ming Xiyin mundur ke samping. Di luar sudah gelap, dan dia tidak terburu-buru untuk pergi. Zhu Honggong bersujud dan berkata, Guru, apakah ini dihitung sebagai pahala? Silahkan, Tuan, kakak laki-laki. Tolong bantu saya mendapatkan kembali tunik Zen saya. Tatapan Lu Zhou tertuju pada Zhu Honggong saat dia berkata, karena kamu menyembunyikan informasi, menurutmu bagaimana kami harus berurusan denganmu? Zhu Honggong dimulai. Dia tidak lagi berani membuat permintaan apapun saat ini, dan dia buru-buru berkata, saya telah membuat kesalahan. Pada saat ini, realisasi akhirnya muncul pada yang lain. Zhu Honggong, Old Eight, telah mengetahui tentang titik pertemuan selama ini dan menyembunyikannya dari mereka sampai sekarang. Dia jelas memendam motif egois. Rencana 50 pukulan, Old Third akan menjadi algojo. Lu Zhou meletakkan tangannya di punggung dan berbalik. Ketakutan mempererat cengkeramannya di sekitar Zhu Honggong ketika dia melihat tuannya tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Jelas, tuannya bermaksud untuk mengawasi hukuman itu, 50 pukulan ini pasti akan menyakiti lebih dari 100 pukulan yang dia terima sebelumnya. Ya Tuan. Tak lama kemudian, Duan Museng kembali ke gua refleksi dengan tongkat di tangan. Kemudian, dia mengangkat Zhu Honggong tanpa basa-basi dan meletakkannya di atas meja batu. Kakak senior, dengan lembut tolong. Maaf, adik junior, aturan adalah aturan. Lebih baik saya bersikap berat. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Jika orang tidak mematuhi aturan Gunung Pengadilan Emas, bagaimana kami bisa mendapatkan kembali kejayaan kami sebelumnya? Kata Duan Museng. Memukul, meraung. Aduh, suara yang mirip dengan babi yang disembelih terdengar di udara. Ding, hukuman yang lebih keras dari Zhu Honggong. Hadiah, 500 poin prestasi. Lu Zhou bahkan tidak melihat Zhu Honggong. Dia meletakkan tangannya di punggungnya sebelum meninggalkan gua refleksi. Perjalanan yang aman, Tuan. Petik 2. Perjalanan yang aman, Master Pavilion. Petik 2. Yang lainnya membungkuk. Yang lainnya menghela nafas lega setelah Lu Zhou meninggalkan gua refleksi. Ming Xiyin berkata sambil tersenyum, Old Eight, kamu menyebabkan ini atas dirimu sendiri. Anda harus bersyukur bahwa hukuman Anda hanya menerima 50 pukulan ini, itu jauh lebih baik daripada menghancurkan basis kultivasi atau membunuh Anda. Kamu. Petik 2. Terima kasih, kakak senior, aduh. Memukul. Bahkan bagi para kultivator seperti mereka sendiri, dengan tubuh yang diperkuat oleh body tempering dan energi pelindung mereka, akan tetap menyakitkan jika dipukuli dengan cara ini. Selain itu, Duan Museng adalah orang yang lurus, dia bukan tipe orang yang menarik pukulannya. Tidak ada belas kasihan sama sekali saat dia mengalahkan Zhu Honggong. Air mata membasahi wajah Zhu Honggong karena pemukulan itu. Ming Xiyin menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku akan memikirkan cara untuk mengambil tunik Zen untukmu. Petik 2. Ketika Zhu Honggong mendengar ini, dia sangat gembira. Meskipun dia sedang dipukul oleh papan itu sekarang, dia menangkupkan tinjunya dan meronta saat dia berkata, kamu, aduh. Anda memperlakukan saya yang terbaik, kakak senior. Petik 2. Ming Xiyin tidak lagi memandangnya.
Dia berbalik dan pergi. Pan Zong buru-buru berlari dan berkata, kamu benar-benar memiliki pikiran yang sangat teliti dan kecerdasan yang luar biasa, Tuan keempat. Jika Anda tidak mengetahui triknya, kita semua akan tertipu oleh Tuan ketujuh. Maksud saya pengkhianat itu. Petik 2. Apakah ada yang lain? Ming Shihin menganggap ini aneh. Tidak, tidak ada. Aku benar-benar mengagumimu, itu saja, tidak ada kebohongan dalam kata-kataku, kata Pan Zong serius. Aku suka itu. Mereka semua sanjungan, tapi mereka terdengar sangat tulus, kata Ming Shihi sebelum menghilang dari pandangan hanya dalam sekejap mata. Sedangkan di luar gubuk terpencil, Si Uya tidak lagi berusaha mematahkan mantra pengikat seperti yang dia lakukan sebelumnya. Sebaliknya, dia berbaring di kursi bambu dan berjemur di bawah sinar matahari. Di rak di sebelahnya, ada berbagai buku tentang mantra. Itu sedikit berantakan. Sejak kapan Master belajar cara merapal mantra tingkat tinggi? Si Uya tidak dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan ini. Ini membuatnya bingung. Dia telah meminta anak buahnya untuk mendapatkan buku-buku ini darinya sehingga dia bisa mencari cara untuk memecahkan mantranya. Dia telah mencoba sebagian besar metode yang disebutkan dalam buku. Sayangnya, tidak ada yang berhasil. Pada saat ini, seorang kultivator berjubah abu-abu, bawahannya, terbang ke arahnya dari jauh. Bawahan itu mendarat dengan satu lutut di tanah dan berkata, Master Sekte, sesuai perintah Anda, saya telah menyelidiki Evil Sky Pavilion, dan mereka tidak memiliki kontak dengan elit Buddha atau Taois. Petik 2. Si Uya berdiri perlahan. Dia berjalan di sepanjang gubuk terpencil dengan tangan di punggungnya. Elit Buddha di altar suci di Runan, elit Taois di Measure Heaven River, dan segel tangan 9 pemotongan di kota Tangxi, bahkan kekuatan yang tidak diketahui di Lotus Dice, tidak satupun dari ini ada hubungannya dengan bantuan eksternal. Si Uya secara pribadi telah menyaksikan pemandangan di Lotus Dice. Dia yakin kekuatan itu berasal dari penghalang. Belum ada petunjuk tentang itu. Petik 2. Si Uya mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, aku yakin tuanku sedang mencari cara baru, dia sama seperti biasanya. Petik 2. Sekte Master, haruskah saya melanjutkan penyelidikan? Tidak perlu itu. Si Uya menggelengkan kepalanya dan bertanya, apa kamu sudah tahu siapa mata-mata Evil Sky Pavilion? Untuk saat ini, yang kita tahu adalah dia ahli, tapi kita tidak tahu siapa dia. Bagaimana dengan istana? Kami tidak memiliki petunjuk tentang itu juga, namun, kami menerima informasi lain. Elit dari Loulan Rongqi sekarang ada di istana. Orang itu harus menjadi dalang di balik formasi agung di Lotus Dice. Petik 2. Molly memang memiliki beberapa trik, kata si Uya, itu saja. Petik 2. Dimengerti. Kultivator berjubah abu-abu pergi. Si Uya kembali ke gubuk terpencil dan duduk di kursi bambu. Dia memejamkan mata dan beristirahat sebentar. Setelah beberapa saat, bawahan lain muncul. Master Sekte, laporan dari Upper Prime City. Petik 2. Biar aku dengar. Petik 2. 5 tikus perdana atas telah mencuri tunik Zen Mr. 8. Mereka mengatakan bahwa itu untuk mengimbangi perjalanan mereka ke Evil Sky Pavilion. Petik 2. Saat bawahan selesai berbicara, mata si Uya terbuka lebar. Wajah tanpa ekspresi bertentangan dengan kata-katanya. Idiot. Master Sekte, 5 tikus perdana atas bukanlah anggota Darknet. Mereka sulit dikendalikan, haruskah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan mereka? Petik 2. Si Uya tidak membalas bawahannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, kirim kabar ke Five Mice. Beritahu mereka bahwa kita akan bertemu di Upper Prime City dalam 2 hari. Petik 2. Master Sekte, mungkin bukan ide terbaik untuk menjelajah dalam kondisi Anda saat ini. Saya bisa melakukan tugas untuk Anda. Kata bawahan itu. Tidak apa-apa, kata si Uya, elit dari Loulan Rongqi sudah ada di sini. Upper Prime City telah terlalu lama damai. Sudah waktunya kita menyalakannya. Petik 2. Dimengerti. Aku akan segera memeriksanya. Petik 2. Pagi kedua. Di Paviliun Langit Jahat. Lu Zhou perlahan terbangun dari kondisi pemahamannya. Dia memeriksa kekuatan luar biasa dan menemukannya setengah penuh. Untungnya, kecepatan pemahamannya menjadi lebih cepat sekarang. Sebelumnya, dia membutuhkan 7 hingga 10 hari untuk sepenuhnya memulihkan kekuatan luar biasa. Berdasarkan kecepatannya saat ini, dia hanya membutuhkan 5 hari sekarang. Dia tidak melanjutkan mempelajari tulisan surgawi. Sebagai gantinya, dia berdiri, berjalan ke meja, dan melihat gambar perkamen. Gambar perkamen itu tampak tidak berbeda dari kemarin. Hanya istana ibu kota surgawi yang tampak lebih jelas. Bagian lain dari gambar itu buram atau kosong. Mungkin, sisa-sisa dari Open Heavenly Writing ada di dalam istana. Petik 2. Bagaimana dia bisa mencari mereka? Meskipun Jiang Aijian memiliki kemampuan luar biasa, tugas ini tidak berbeda dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Selain itu,
Jiang Aijian bahkan tidak tahu seperti apa tulisan Open Heavenly Writing itu. Haruskah saya secara pribadi melakukan perjalanan ke sana? Tidak ada yang tahu tentang Open Heavenly Writing selain dia. Tuan, Old Eight masih sama. Primal Qi-nya masih dalam kekacauan. Suara Duan Museng tiba-tiba terdengar. Suruh Pan Zong pergi ke sana untuk menyegel Meridian, dan Tian, dan Lautan Qi, jika mereka tidak bisa disegel, bertarung dengannya sampai dia kehabisan Primal Qi, kata Lu Zhou. Itu ide yang brilian, Tuan. Mengapa saya tidak memikirkan itu? Duan Museng sangat senang. Kemudian, dia bergumam, sudah lama sekali sejak aku berdebat dengan seseorang. Dia baru saja akan berbalik dan pergi ketika Lu Zhou bertanya, di mana Zhao Yue? Zhao Yue bertingkah aneh akhir-akhir ini. Saya harus lebih memperhatikannya. Petik 1. Juga, Zhao Yue adalah orang yang biasanya menyampaikan pesan-pesan ini. Mengapa Duan Museng datang? Saudari muda Zhao Yue merasa tidak enak badan dan sedang beristirahat di paviliun selatan, jawab Duan Museng. Sakit. Pada tahap Dao Forming dari alam pengadilan surgawi, penyakit biasa tidak lagi mempengaruhi seorang kultivator. Lu Zhou muncul dari paviliun. Dia melihat Duan Museng berdiri di sana dengan hormat. Dia berkata, pergi dan periksa Old Eight. Aku akan segera pergi. Duan Museng berbalik dan pergi. Lu Zhou pergi ke paviliun selatan. Sepi sekali di sana. Zhao Yue. Lu Zhou memproyeksikan suaranya ke paviliun selatan. Ma Master. Suara kaget terdengar dari dalam ruangan. Namun, Zhao Yue tidak menunjukkan wajahnya. Lu Zhou berjalan dengan tangan di punggungnya tetapi tidak segera masuk. Dia telah mendeteksi sedikit kegugupan dan rasa sakit di suara Zhao Yue. Ketika dia berada di dekat pintu, dia merasakan udara yang gelap dan dingin. Dia mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Ledakan energi memaksa pintu terbuka, dan tatapan Lu Zhou langsung tertuju pada Zhao Yue. Zhao Yue tidak sedang istirahat. Sebaliknya, dia meringkuk dan menggigil, meringkuk di sudut. Dahinya bersimbah keringat, dan tubuhnya terus-menerus mengeluarkan udara dingin. Udara dingin dan hangat membuat rambutnya basah. Lapisan es tipis terlihat di pakaiannya. Ekspresi kaget bisa dilihat di wajah Zhao Yue saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka tuannya akan berkunjung saat ini. Dia menahan dingin dan bangun sebelum dia berlutut di tanah. Giginya bergemeletuk saat dia dengan cepat menyapanya, "Salam, Tuan." Petik 2. Begitu Lu Zhou melihat kondisi Zhao Yue, dia secara kasar mengerti apa yang telah terjadi. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Murid-murid ini, tak satu pun dari mereka akan membiarkan saya beristirahat. Petik 1. Bab 263 bulan secerah jade. Teknik giok cemerlang adalah metode budidaya yang menarik. Zhao Yue secara pribadi telah memilih metode budidaya ini. Dengan kekuatan penuh, jika dia menggunakan metode sirkulasi, permukaan tubuhnya akan menjadi tembus cahaya, dan dia akan terlihat seperti terbungkus lapisan kabut dingin. Ketika Primal Qi di luar tubuhnya berubah menjadi energi, akan terjadi pertukaran antara panas dan dingin. Jelas bahwa Zhao Yue telah mengalami kecelakaan. Tidak ada yang salah dengan cara dia berkultivasi, tetapi dia terlalu tidak sabar dan ingin melihat hasilnya. Tanpa energi pelindung yang cukup untuk menangkal hawa dingin, dia hanya akan menimbulkan rasa sakit pada dirinya sendiri jika dia berkultivasi secara paksa. Lu Zhou berdiri di depan Zhao Yue. Dia berkata sambil menghela nafas, alasan. Saya telah membuat kesalahan, saya seharusnya tidak begitu ingin mencapai terobosan, kata Zhao Yue dengan kepala menunduk. Itu saja, aku tidak berani mengatakannya, Zhao Yue tergagap. Muntahkan. Petik 2. Zhao Yue mengangguk meskipun dia ketakutan dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi. Sejak saya berkultivasi dengan metode kultivasi yang lengkap, aliran Primal Qi saya menjadi bergolak. Saya tidak bisa berkultivasi secepat yang saya lakukan sebelumnya. Petik 2. Lu Zhou bingung saat mendengar ini. Hal semacam ini tidak terjadi pada murid-muridnya yang lain. Faktanya, murid lain mendapatkan kecepatan kultivasi yang lebih cepat setelah mereka diberi metode kultivasi yang lengkap. Zhao Yue telah bergabung dengan paviliun sebelum Little Yuaner melakukannya. Bahkan jika dia tidak berbakat seperti Yuaner kecil, dia seharusnya tidak ketinggalan sejauh itu. Jangan bergerak. Lu Zhou mengangkat tangannya. Primal Qi yang lembut bangkit dari telapak tangannya sebelum mendarat di Zhao Yu. Seperti yang diharapkan Lu Zhou, ketika Primal Qi memasuki 8 meridian Zhao Yue yang luar biasa, udara dingin membalas dan mencoba untuk mengeluarkan Primal Qi Lu Zhou. Itu tidak benar. Ini bukan hawa dingin dari teknik giok cemerlang. Ini tampak unik dan aneh. Sepertinya sudah lama ada dalam dirinya sekarang. Lu Zhou mengangkat telapak tangan lagi. Angkat kepalamu. Petik 2. Meskipun emosi Lu Zhou jauh berbeda dari sebelumnya, sikap Lu Zhou yang mengesankan dan hal-hal yang pernah dilakukannya di masa lalu membuat Zhao Yue merasa gugup. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya. Lu Zhou berkata,
Izinkan saya bertanya kepada Anda, metode kultivasi apa yang Anda kembangkan sebelum bergabung dengan Paviliun Langit Jahat? Zhao Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Petik 2. Jangan bohong padaku. Petik 2. Mata adalah jendela jiwa. Zhao Yue merasa takut melihat Lu Zhou menatapnya dengan intensitas seperti itu. Dia tidak akan berani berbohong. Dia berkata, saya mengatakan yang sebenarnya. Lu Zhou mengangguk. Dia mengelus janggutnya dan berkata, aku memberimu teknik giok cemerlang. Berapa banyak level yang telah Anda kuasai? Petik 2. Zhao Yue menjawab, saya bodoh dan hanya berhasil menguasai 6 level. Saya belum terlalu akrab dengan level ke-7. Tingkat ke-8 dan ke-9 yang Anda ajarkan kepada saya sulit untuk dipahami, dan saya belum punya waktu untuk mengembangkannya. Petik 2. Dalam hal ini, 2 tingkat terakhir dari metode kultivasi tidak bertanggung jawab atas keadaannya saat ini. Paling-paling, mereka mungkin hanya memicu masalah. Racun dingin di dalam tubuh Zhao Yue adalah penyebab kondisinya. Pikirkan lagi, sebelum Anda mengembangkan teknik giok cemerlang, pernahkah Anda bertemu dengan kultivator lain dan mengolah metode kultivasi seseorang yang tidak dikenal? Atau apakah Anda terluka? Lu Zhou bertanya. Asal-usul racun dingin tetap menjadi misteri. Namun, tidak ada keraguan bahwa itu tidak muncul begitu saja. Zhao Yue bukan yang paling berbakat di antara 9 murid, tapi dia masih lebih baik dari orang-orang di luar itu. Jika dia telah berkultivasi dengan benar, dia tidak akan membuat kesalahan mendasar seperti ini. Kemungkinan racun dingin itu disebabkan oleh orang lain. Zhao Yue tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, saya berumur 9 tahun ketika saya bergabung dengan Paviliun, ada banyak hal yang tidak dapat saya ingat dengan jelas. Bagaimana dengan waktu sebelumnya? Lu Zhou bertanya. Lebih mudah untuk menyelesaikan acara setelah dia bergabung dengan Paviliun Langit Jahat. Namun, dia harus mengingat apapun yang terjadi sebelumnya. Zhao Yue tercengang. Dia tampak bingung. Lu Zhou berkata dengan nada agak tajam, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku tidak berani. Zhao Yue segera membungkuk dan tergagap, seseorang mengatakan kepada saya bahwa saya dari istana. Namun, saya tidak percaya. Sejak dia mulai berbicara sampai dia selesai, dia terus menggelengkan kepalanya seolah dia sedang menyangkal. Siapa yang memberitahumu ini? Lu Zhou bertanya. Saya tidak kenal dia. Namun, saya tahu dia elit. Dia seharusnya dari istana juga, aku baru saja bertemu dengan junior Sister Tianxin saat itu. Kakak junior Tianxian meminta saya untuk mengaktifkan formasi, dan saya bertemu orang di Gunung Bluesun. Anda tahu apa yang terjadi setelah itu, Tuan, jawab Zhao Yue. Lu Zhou tidak akan pernah melupakan bagaimana Ye Tianxin memimpin sekelompok pembudidaya untuk menyergap mereka di Gunung Bluesun. Ye Tianxin, mungkin, yang paling berani dari 9 muridnya. Sekarang setelah Lu Zhou memikirkannya, dia bertanya-tanya apakah Ye Tianxin, yang telah lama diusir dari Paviliun Langit Jahat, masih hidup. Karena Anda berasal dari istana, Anda harus memulai penyelidikan Anda dengan istana, kata Lu Zhou. Zhao Yue memiliki kesempatan untuk menyelidiki istana sebelum ini, tetapi dia memberikan kesempatan kepada Ming Xiyin. Saya mematuhi aturan Evil Sky Pavilion. Saya telah memutuskan hubungan saya dengan masa lalu saya setelah saya bergabung dengan Paviliun Langit Jahat. Saya tidak berani melanggar itu, kata Zhao Yue. Jika aku tidak salah, racun dingin yang menimpamu berasal dari Dark Yin Palem, itu adalah segel Taois yang sangat gelap. Apa kau tidak akan mengetahuinya? Lu Zhou bertanya. Zhao Yue menggelengkan kepalanya. Tatapan Lu Zhou tertuju pada liontin giok yang tergantung di pinggang Zhao Yue. Dia teringat adegan ketika dia merekrut murid. Ini adalah liontin giok yang dibawanya sejak dia masih kecil. Sekarang dia memikirkannya, itu tampak mencurigakan. Bagaimana mungkin seseorang dari keluarga yang sederhana memiliki liontin giok yang begitu berharga? Kau di sana. Petik 2. Perintah Anda, Master Pavilion. Kata seorang pembudidaya wanita dari luar pintu. Bawa Hua Yuexing ke sini. Dimengerti. Petik 2. Tak lama kemudian, Hua Yuexing muncul di Paviliun Selatan. Ketika dia berada di luar kamar Zhao Yue, dia membungkuk dan berkata, salam, Master Paviliun. Lu Zhou muncul dengan tangan di punggung dan bertanya, berapa lama Anda mengabdi di istana? Sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, Master Paviliun, kurang dari setahun. Petik 2. Sepanjang waktu itu, apakah kamu bertemu dengan elit yang ahli dalam Dark Yin Palem? Telapak Yin gelap. Hua Yuexing tampak bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah bertemu orang seperti itu, namun, ada banyak elit dari berbagai sekte di istana. Bukan tidak mungkin bahwa mungkin ada elit yang ahli dalam Dark Yin Palem di sana. Petik 2. Jawaban ini tidak berbeda dengan tidak memiliki jawaban. Lupakan, kamu dipecat. Lu Zhou melambaikan tangannya. Kalau begitu aku akan pergi.
Hua Yuexing berbalik dan meninggalkan paviliun selatan. Di luar paviliun, dia bergumam pada dirinya sendiri, Master Paviliun sangat lembut. Lu Zhou kembali ke kamar. Dia melihat wajah pucat Zhao Yue dan berkata, duduklah dengan tegak. Petik 2. Ketika Zhao Yue mendengar ini, dia sangat senang. Dia buru-buru bersujud dan berkata, terima kasih, Tuan. Loyalitas plus 5%. Dia buru-buru duduk tegak dan menyilangkan kaki. Lu Zhou berjalan ke punggungnya dan duduk dengan menyilangkan kaki. Basis kultivasinya hanya pada tahap pengendalian Dao dari ranah pengadilan surgawi. Namun, Zhao Yue sudah berada di tahap Dao transforming dari ranah pengadilan surgawi. Karena dia tidak bisa mengusir racun dingin, itu pasti tidak mungkin baginya untuk melakukannya. Untuk itulah, dia mencoba menggunakan kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika dia gagal, itu tidak akan merugikannya. Jangan melawan. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Lu Zhou mengangkat telapak tangannya. Primalki melonjak keluar dari telapak tangannya seperti air pasang. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan luar biasa dari tulisan surgawi mengikuti perintahnya. Ini bergabung lebih lancar dengan primalkinya sekarang. Bam! Primalkinya mengalir melalui pintu jiwa tubuh, pengangkut jantung, dan titik akupuntur lainnya ke meridian utamanya. Tanpa peringatan apapun, Zhao Yue tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Dia hanya mendengus. Dia tidak menjauh dan juga tidak melawan tanpa peringatan. Zhao Yue hanya mendengus. Dia tidak menghindar atau melawan. Seperti yang diharapkan, racun dingin itu langsung membalas. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, tidak masuk akal, hanya racun dingin yang mencoba membalas. Previous.